Hai, halo semuanya. Hari ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan di Bavaria atau Jerman Selatan. Dan di depan aku sekarang berdiri salah satu istana paling terkenal di dunia, namanya Schloss Neuschwanstein. Sejak pertama kali lihat dari kejauhan, rasanya tuh langsung paham kenapa tempat ini tuh disebut sebagai kastil dongeng. Bangunannya berdiri tinggi di atas bukit, dikelilingi hutan hijau, pegunungan Alpen, dan udara yang super segar banget. Bahkan belum sampai ke atas istananya aja, perjalanan ke sini aja tuh rasanya seperti petualangan banget gitu loh. Dan kebetulan aku kesini waktu musim salju ya, jadi pegunungan-pegunungan itu ditutupi lagi sama salju menumpuk putih semuanya, jadi makin cakep. Ini adalah informasi mengenai Schloss Neuschwanstein tadi. Jadi kita bisa ngikutin jalur yang ada di sini ya kalau mau naik ke atas istananya itu. Nah, terus gimana sih cara menuju istananya? Kalian gak usah takut, dari Bahnhofhusen nanti kita tinggal tunggu beberapa menit, bus di sana akan siap mengantarkan kita menuju istana Neuschwanstein. Kalau kalian punya DB tiket itu bisa include ya. Jadi gak usah khawatir akan capek jalan jauh. Kalau kita mau naik ke istananya yang di atas dan kita capek untuk jalan, kita juga bisa nyewa kereta gitu ya. Dan itu kalian lihat tadi antriannya yang super panjang. Kita harus punya banyak waktu ekstra ya kalau misalnya kita mau naik kuda itu. Tapi kita juga bisa jalan kaki seperti yang aku jalanin saat ini. Tonton terus ya. Nah, sambil jalan, mending dengerin aku sambil cerita dikit tentang kisah dari Schloss Neuschwanstein ini ya. Jadi pertama, kisah ini tuh dibangun oleh Raja Ludwig kedua dari Bavaria di tahun 1869. Dia bukan raja biasa, dia dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai seni, musik, dan dunia imajinasi. Nah, dia terobsesi dengan karya opera Richard Wagner, kisah kesatria, legenda, dan dunia fantasi. Akhirnya istana ini bukan dibangun untuk perang atau pertahanan. Tidak ada benteng, tidak ada parit, tidak ada meriam. Schloss Neuschwanstein ini dibangun hanya untuk mimpi dari seorang raja itu. Nama Neuschwanstein ini berarti batu angsa baru, yang terinspirasi dari simbol angsa yang sering muncul dalam legenda dan karya Wagner. Dan kalau diperhatikan, motif angsa ini bisa ditemukan di banyak detail istananya beliau. Kemudian istana ini juga disebut sebagai istana yang tidak pernah selesai dibangun. Kenapa gitu? Ini ceritanya agak sedih sih ya. Jadi meskipun kelihatannya itu sangat megah, Neuschwanstein ini sebenarnya itu tidak pernah selesai dibangun. Dan karena Raja Ludwig hanya sempat tinggal di sini selama beberapa bulan saja, dan tak lama setelah itu dia dinyatakan tak layak memerintah dan kemudian meninggal secara misterius di sebuah danau, namanya Danau Starnberg. Bisa dibayangkan seorang raja yang menghabiskan hidupnya membangun dunia impiannya, namun tidak pernah benar-benar untuk bisa menikmatinya. Setelah beberapa minggu setelah kematiannya, istana ini justru dibuka untuk umum, dan sejak saat itulah jutaan orang datang untuk melihat mimpi yang dulu hanya dimiliki oleh satu orang, tapi kini kita bisa melihatnya bareng-bareng. Banyak yang bilang, dan ini bukan sebuah kebetulan ya, Schloss Neuschwanstein ini adalah inspirasi dari Kastil Digne,
termasuk dari Kastil Cinderella. Dan memang dari sudut manapun bentuknya itu dramatis banget, romantis dan terasa tidak nyata. Menara yang tinggi, dinding putih, jendela-jendela kecil, semuanya seperti ilustrasi di buku dongeng yang sering kita baca. Jalannya nanjak. Gak bisa ngomong. Aina för ungluk. Mulai hujan salju. Mulai hujan salju. Nah, buat aku pribadi sih, Slow Station Still ini bukan cuma soal bangunannya yang cantik ya, tapi tentang seseorang yang berani bermimpi besar meskipun mimpinya dianggap aneh oleh orang lain. Nah, Raja Ludwig II ini sering disebut sebagai Raja Gila, tapi kalau dipikir-pikir, dunia sekarang justru mengagumi warisan mimpinya. Dan kadang mimpi yang tidak dimengerti di zamannya justru menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Setelah jalan kaki sekitar 30 menit, akhirnya aku bisa sampai di sini ya. Teman-teman, aku bisa melihat kastilnya itu dari jarak dekat. Tapi ini bukan ujungnya, ini bukan puncak benerannya, masih sekitar 10 menit lagi jalan kaki ke atas, kita akan benar-benar sampai di tujuannya. Tingginya. Nah, di sini tuh part terngakak banget sih. Aku kan bilang di video ini kita lewat jalan pintas ya. Ternyata jalannya itu udah dikasih peringatan gitu di awal, bahwa tidak bisa lewat sana untuk menuju istananya. Tapi Makin licin. indah orang ini menerobos aja masih ngikutin orang lain. Ternyata jalurnya itu licin luar biasa karena esnya yang menggunung gitu di sana. Terus sepatu yang dipakai juga nggak memadai, jadi itu sangat licin. Akhirnya sampai pertengahan jalan ada orang Cina ngasih tahu, orang-orang di sana ngasih tahu, jangan lewat sini ya kalau kamu mau ke istananya, karena ini tuh jalannya buntu dan lain sebagainya. Akhirnya memutuskan balik dong, buang-buang waktu aja. Nah, terus karena Indah kecewa nggak bisa naik ke istananya lewat dari sana, jadi akhirnya Indah memutuskan untuk foto-foto manja dulu, menikmati salju-salju yang turun. Walaupun itu di video kayak nggak terlalu jelas, tapi itu sebenarnya kayak hujan saljunya yang deras. Terus ini mencoba untuk naiknya tuh kayak beberapa kali terpleset, tapi itu part terserunya sih guys. Jadi kayak bisa main-main salju, menikmati pemandangan di sekitar. Ternyata orang-orang bilang tuh bener ya, nanti saljunya tuh sangat licin loh sebenarnya, jangan terlihat enaknya doang dan lain sebagainya. Dan after salju itu pun juga kayak ada beberapa part yang harus dibersihkan karena kotor banget karena saljunya itu. Padahal kan dari sini udah deket banget itu guys. Ini yang selasnya yang mau kita tuju, tapi nggak boleh langsung, kita harus mengelilingi jalan setapak ini. Udah sampai ngos-ngosan, tadi udah terpreset. Dari sini epic banget sih. Wow, megah sekali. Megah sekali di belakang. Ayo cepat, kita harus menaikinya.
So, kalau kalian kesini, kalian tidak hanya fokus ngelihat ke istananya aja yang megah, tapi pemandangan di sekitarnya juga sangat indah. Dan kebetulan aku kesini waktu musim winter ya, jadi kalau musim summer itu biasanya akan hijau banget. Kalau kamu lagi beruntung dan cuaca cerah, bisa melihat air biru dan lembah hijau dan pegunungan itu dari kejauhan. 엄마 길이 있구나. The ice is so big. Yeah. 거의 기술을 뻗고. Mas porque tá apertado? Nah, akhirnya aku sampai juga di istananya yang di atas, di puncaknya ya. Ini adalah bentuk detail dari istananya itu. Benar-benar Nah, terus kalau kita ke Snow Station Stand ini, kita juga sebenarnya bisa room tour di dalam dari istananya itu ada apa aja sih. Tapi kebetulan waktu itu aku belum reservasi tiket, dan tiketnya itu harus reservasi online ya teman-teman. Jadi aku cuma bisa mengelilingi Slough ini dari luarnya aja. Dan itu pun sudah cakep banget.
teman-teman, jadi sekarang Indah sedang berada di Schloss Neustadt. Indah sebenarnya malu ini dilihatin sama orang. Indah pasang kamera, yang video malu. Muchas gracias, mi hermana, gracias. Está aquí. Dia siapa? اونجا زمستان و سخت های که اونجا همه خیلی خوشروی بود. Dilihatin. Pemandangannya super cantik. So, Indah sudah turun dari Schlossnya. Yuk kita lihat pemandangan yang lain sebelum nanti kita akan kembali turun lagi. Ya, ada apa-apanya guys. Untuk Schloss. Ini juga bisa foto-foto. Tapi ini di mana sih? Oh ja. Там не страшно. Це сколько вкинеш лайк. Там немає фокусу. А ну, смотри. Cantik banget Schlossnya dari sini. Beim dritten irgendwo reingeklatscht und die gefallen und die neu aus. Fast sehr funny. Cantik banget Schlossnya. Kita Kita lihat yang sebelah sana yuk. O sea, nada que ver con la historia. Abwechslung bitte. Jetzt, nein, jetzt oder später ist er kein Lachen. So, tangan ni Indah nggak kuat.
dingin banget, kebal rasanya. Yuk kita turun ya. Wah, Slosnya cantik banget dari sini. Yuk kita turun. Kita turun. Yuk kita ngebut turun. Ngebut. Tujuan tercapai. Terima kasih. Давай быстрее. Oke, kalau kalian main-main ke istana Neuschwanstein ini, sebenarnya bukan istananya aja yang menjadi ikoniknya, tapi ada jembatan kecil di depan istananya, itu namanya Marienbrücke, yang juga dijadiin sebagai spot untuk foto yang estetik gitu ya. Jadi sayang banget aku kebetulan kesini, jadi jembatannya itu tertutup, jadi sayang banget aku nggak bisa ngeliatin ke kalian deh. Der erste Eindruck, das muss genau wieder hier. Setiap ada tempat pariwisata pasti ada barang-barang unik dong. Sebagai souvenir dari tempat wisata itu, gak usah khawatir untuk teman-teman yang suka belanja. Di sini banyak kok tempat-tempat orang jualan pernak-pernik lucu yang bisa dijadiin. So, buat teman-teman yang punya kesempatan datang ke Jerman Selatan, Bavaria khususnya, Schloss Neuschwanstein ini benar-benar harus wajib masuk bucket list perjalanan kamu ya, selama di Jerman. Sampai ketemu kapan-kapan lagi di petualangan indah selanjutnya.